Bab 821, Niat Sejatiku. Petik 2, petik 2. Tekanan berat yang tampaknya tidak mungkin untuk dipertahankan melawan tekanan pada semua orang di platform cloud. Pada saat ini, kematian Gao Xiyuan tampak seperti masalah sepele. Perhatian semua orang terfokus pada Wang Xizong, kepala sekretariat dan orang yang memegang posisi tinggi. Para prajurit melihat ke atas dan meletakkan tangan mereka di gagang pedang mereka. Wang Su menatap pria tua berambut putih itu dengan kaget. Di sisi lain, Wang Xizong berjuang untuk mempertahankan ekspresi netral. Namun, ekspresinya tampak tidak wajar dan kaku. Senior Lu, kamu bercanda, kan? Apakah aku terlihat seperti orang yang suka bercanda? Lu Zhou bertanya. Ekspresi Wang Xizong membeku. Hanya karena Ji Liang. Hanya karena Ji Liang meringkik. Sejak Ji Liang kembali dari hutan batu, kondisinya tidak dalam kondisi terbaiknya. Di dashboard, statusnya masih tetap sebagai istirahat. Terlepas dari istirahat singkatnya di hutan batu, tampaknya tidak beristirahat. Itu tampak kelelahan. Jika itu hanya menggunakan kemampuannya untuk mengisi kembali kehidupan Yu Sangrong, itu tidak akan habis sejauh ini. Ambil Wizard misalnya. Wizard tidak pernah dalam kondisi ini setelah menggunakan kemampuannya. Wang Xizong merasa bahwa ini adalah reaksi yang berlebihan. Namun demikian, dia berkata, putriku salah, tapi ini bukan sesuatu yang pantas dihukum mati. Tolong pertimbangkan kembali, Senior Lu, jika ada pelanggaran, aku akan membalasmu dengan setimpal, tapi tolong lepaskan dia. Setelah itu, Wang Xizong perlahan bangkit. Kemudian, dia memberi isyarat kepada Wang Su dan berkata, Suer, berlutut. Tidak, Wang Su berbalik. Petik 2 tanda seru petik 2. Wang Xizong mengangkat tangannya. Segel tangan energi merah meraih putrinya. Wang Su berteriak. Dia bukan tandingan ayahnya dan hanya bisa membiarkan ayahnya menariknya ke tengah peron. Wang Xizong mendorong Wang Su ke bawah dengan segel telapak tangan merah. Gedebuk. Wang Su langsung berlutut. Yang lain memandang Wang Xizong dengan tatapan rumit di mata mereka. Apakah itu Ni Qingyun atau Xia Changqiu, bahkan Kaisar Muda, Li Yunzheng, tidak menyangka lelaki tua itu dapat menekan Wang Xizong sedemikian rupa. Bagaimanapun, dia adalah kepala sekretariat. Para pejabat istana kerajaan memperlakukan Wang Xizong dengan hormat. Bahkan Yu Chensu dari pengadilan bela diri langit mewaspadainya. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut melihatnya begitu patuh di depan lelaki tua ini? Itu seperti lelucon. Bagaimana mungkin Li Yunzheng, yang terbiasa melihat Wang Xizong bertingkah laku tinggi dan perkasa, tidak terkejut? Apakah itu semuanya? Lu Zhou memandang Wang Su. Dengan kata lain, berlutut tidak akan membuatnya keluar dari masalah. Orang-orang ini terlalu optimis. Wang Xizong berkata, aku bisa berjanji padamu, Senior Lu, bahwa aku akan menghukum berat mereka yang menyakiti Ji Liang. Selain itu, keluarga saya akan memberi Anda bahan kultivasi tingkat tinggi, jimat tingkat ekstrim, pil obat kultivasi, ramuan obat, batu roh tingkat ekstrim, atau apapun yang Anda inginkan sebagai reparasi, Senior Lu. Petik 2. Wang Su menatap ayahnya dengan kaget. Dia belum pernah melihat ayahnya begitu patuh sebelumnya. Dia bahkan menawarkan untuk membayar harga yang sangat mahal. Lu Zhou dapat dengan mudah membunuh Wang Xizong dengan serangan telapak tangan, apalagi seseorang seperti Wang Su. Jika dia ingin membunuh Wang Su, dia tidak akan melakukannya sendiri. Meskipun mudah untuk membunuh mereka, itu sama saja dengan menyatakan perang di istana kerajaan jika dia melakukan itu. Keluarga kekaisaran dari domain teratai emas sudah kuat, apalagi istana kerajaan domain teratai merah. Ibu kota mungkin menggunakan beberapa senjata rahasia yang bahkan dikhawatirkan oleh Yu Chensu. Kalau tidak, akankah seseorang seperti Yu Chensu menyelaraskan dirinya dengan istana? Lu Zhou perlahan bangkit. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, mari kita ubah kondisinya. Mari kita dengarkan. Pertama, mereka yang menyakiti Ji Liang harus mati. Kedua, saya ingin lebih dari 10.000 jimat tingkat ekstrim, pil obat, dan batu roh. Ketiga, bakatnya biasa-biasa saja. Cara saya melihatnya, dia tidak membutuhkan lautan kidantiannya. Petik 2. Wang Xizong mengerutkan kening dan berkata, Senior Lu, aku bisa menjanjikanmu 2 syarat pertama, tapi yang ketiga. Ini adalah garis bawah saya. Anda harus tahu bahwa tidak ada yang berani tawar-menawar dengan saya, kata Lu Zhou dengan suara rendah. Petik 2, petik 2. Keempat, ada syarat keempat. Hati Wang Xizong tenggelam. Dia merasa jantungnya berdarah. Lu Zhou membelai janggutnya dan berkata, syarat keempat ini bukan untukku tapi untuk Tang Besar. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda akan mengembalikan kekuatan ke Li Yunzheng. Kelima,
Anda dan putri Anda harus menghabiskan waktu di Cloud Mountain. Platform awan senyap seperti kuburan ketika Lu Zhou selesai berbicara. Wang Xizong melirik Wang Su. Kesadaran menyadarkannya, Jiliang hanyalah pion yang digunakan untuk menekannya. Kondisi ini adalah tujuan orang tua itu selama ini. Ni Qingyun bersukacita dalam hati atas perkembangan ini. Dia memuji Lu Zhou atas langkah ini. Tidak perlu meragukan kekuatan istana kerajaan. Tentunya, mereka memiliki beberapa cara yang bahkan harus diwaspadai oleh Sky Martial Court. Namun, jika mereka berhasil membersihkan pengkhianat di sisi Li Yunzheng dan mendukungnya, masalahnya akan mudah diselesaikan. Konflik antara kuil ke-9, Gunung Awan, dan istana akan diselesaikan juga. Memang benar bahwa semakin tua, semakin bijaksana. Luar biasa. Ini adalah langkah yang luar biasa. Li Yunzheng memandang Lu Zhou dengan tidak percaya. Tuan Lu tua adalah agar otoritas dikembalikan kepada saya. Li Yunzheng telah berfantasi berkali-kali tentang gambaran besar yang akan dia lukis di Great Tang begitu dia mendapatkan otoritas. Rakyat jelata akan menjalani hari-hari mereka dengan bahagia saat era perdamaian dan kemakmuran diantar masuk. Namun, fantasinya tetap fantasi. Tidak mungkin mereka menjadi kenyataan. Wang Xizong berkata, meskipun saya adalah kepala sekretariat, otoritas tidak berada di pundak saya sendiri. Selain itu, saya sudah mencoba yang terbaik untuk mengimbangi apa yang terjadi pada Jiliang. Apakah Anda yakin Anda akan bersikeras menjadi tidak masuk akal, Senior Lu? Petik 2. Meringkik, meringkik, meringkik. Jiliang berlari melingkar dan meringkik. Pada saat ini, ia mengeluarkan gas hijau dari tubuhnya. Keong berkata, Jiliang telah diracun. Sekarang setelah mengeluarkan racun, ia ingin kembali tidur. Petik 2. Petik 2, petik 2. Pada saat ini, Wang Su tiba-tiba bangkit dan berlari. Bawa aku pergi. Dua tentara yang berdiri di belakangnya mengambil masing-masing lengannya dan terbang ke langit. Ekspresi Yu Sangrong netral saat dia berkata, sudah terlambat. Primalki melonjak begitu Yu Sangrong menyatukan kedua telapak tangannya. 60.000 pedang energi menenun diri mereka ke dalam jaring surgawi dan menghalangi jalan mereka. Wang Su benar-benar terkejut dengan ini. Dia buru-buru berteriak, terobos jaring. Buru-buru, apa yang kamu tunggu? Tolong aku. Para prajurit di tanah bingung dengan gerakan pemberontakan Wang Su yang tiba-tiba. Namun, melihat nona muda mereka dalam kesulitan, mereka tidak tahan dan naik ke langit untuk mematahkan 60.000 pedang energi. Yu Sangrong menyilangkan tangannya. Dia mengedarkan primalki dari dantiannya dan mendorong ke bawah. 60.000 pedang energi jatuh seperti hujan deras. Astaga, astaga, astaga. Para prajurit istana mengacungkan pedang mereka dengan liar. Segera setelah itu, mereka dipaksa untuk menurunkan sikap mereka. Dengan gerakan cepat, Yu Sangrong meraih Wang Su. Pada saat ini, energi merah melonjak keluar dari Wang Xizong sebelum dia bergerak menuju Yu Sangrong dengan kecepatan kilat. Bam, bam, bam. Wang Xizong memukul dengan telapak tangannya. Yu Sangrong dengan mudah menghindari serangan itu dengan gerakan seringan burung layang-layang. Wang Xizong mendorong telapak tangannya keluar. Segel palem besar berlayar menuju Yu Sangrong. Yu Sangrong meluncurkan segel telapak tangannya sendiri dan mundur pada momentum. Senior Lu, maafkan aku karena tidak bisa menyetujui syarat ketiga. Putriku mengeluarkan banyak usaha untuk berkultivasi, tidak ada bedanya antara membunuhnya dan menghancurkan lautan Qi-nya, kata Wang Xizong. Yu Sangrong, yang terbiasa memiliki pedang panjang umur, merasakan seperti harimau ompong tanpa pedangnya saat ini. Namun, pedang iblis adalah pedang iblis. Bahkan tanpa gigi, sikapnya tidak berubah. Bunuh dia kalau begitu. Dengan gerakan yang terburu-buru, Yu Sangrong muncul di atas Wang Xizong. Sementara itu, para tetua dan murid Gunung Awan, dan anggota biara 1000 Willow menyaksikan pertarungan itu berlangsung. Tidak ada tempat lain yang lebih cocok untuk sesi sparring selain platform Cloud. Itu sempurna dalam hal ukuran, ruang untuk manuver di udara, dan pemandangan. Ketika Yu Sangrong muncul di atas lawannya, dia terbelah menjadi 3. Kembali dan masukkan 3 jiwa. Ketiga sosok itu tampak kabur saat mereka bergerak dengan kecepatan kilat. Wang Xizong sangat berhati-hati. Dia dengan cepat memanifestasikan avatarnya. Jagoan, avatar yang tingginya hampir 180 kaki muncul di atas platform Cloud. Teratai merah mekar dan berputar di bawahnya. 9,5 daun, Wang Xizong adalah pembudidaya 9,5 daun. Ji.